Coba lihat. Pemerintah kali ini menambah hadiah lagi. 300.000 tael emas, serta gelar Dewa Bela Diri Agung. Pemerintah benar-benar mengeluarkan biaya besar untuk membujuknya kembali. Bayu Samudra ini bukan hanya pendekar pedang nomor 1 di dunia, ketua sekte pedang ilahi, tetapi juga milik negara Syakita, sang dewa bela diri. Mana mungkin dia peduli pada hal-hal duniawi seperti itu? Dulu dia sangat memesona, tak tertandingi di seluruh dunia. Kudengar 18 tahun lalu, Seluruh keluarga Dewa Bela Diri dan Indah dibantai oleh pembunuh. Hanya seorang putra yang masih bayi yang bersembunyi di loteng dan selamat. Sebelum meninggal istrinya. berpesan kepadanya untuk menjauh dari konflik dan membesarkan anak itu dengan damai. Kepergian sang kekasih membuatnya merasa bersalah. Dia jadi muak dengan perselisihan dunia persilatan. Sejak saat itu, dunia persilatan tak pernah mendengar kabarnya lagi. Aku, Bayu Samudra, sengaja melumpuhkan satu kaki dan bersumpah untuk tidak lagi terlibat dalam perselisihan dunia persilatan. Semoga putraku tumbuh dengan damai. Benar juga. Sekarang kultus kegelapan merajalela, dunia persilatan melemah. Jika dia mau kembali, pasti bisa memulihkan kejayaan negara Syakita. Setuju. Menurut kalian, pendekar Bayu ini mungkin dia ada di sekitar kita? Bagus, pukulan bagus, bagus, pukulan bagus, bagus, bagus. Awas! Maaf. Sial! Kurang ajar, kamu buta? Maaf, Paman tidak sengaja. Enya, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu yang hina. Ayah! Sudahlah, Paman Tani tidak sengaja. Sial betul. Kenapa pamanku mau menampung kalian berdua budak hina ini? Jaga mulutmu. Apa kau pikir hanya karena sedikit jago bela diri, kau bisa seenaknya padaku? Dengar, kau anak yang punya ibu tapi tidak dibesarkan ibu, dasar bajingan. Darah hinamu mengalir di tubuhmu. Maaf, semua salahku. Diam, dia sudah menghinaku seperti itu, dan kau masih minta maaf untuknya? Budak hina, memang budak hina, bahkan tulangnya pun lunak. Ulangi sekali lagi. Cukup. Lepaskan. Kakak senior, gubernur datang dengan orang-orangnya. Sepertinya tentang kuota turnamen puncak bela diri. Kalian bersihkan semua kotoran ini sekarang juga. Jika mengganggu gubernur, kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Baik. Untuk turnamen puncak bela diri kali ini, Kota Riviera mendapat 8 kuota. 5 teratas sudah ditentukan berdasarkan peringkat perguruan. 3 kuota lainnya untuk mendukung perguruan yang berjasa bagi Kota Riviera. Perguruan Sejati Selatan Rudi Santoso, ketua lama, berjasa membuka jalan bagi dunia persilatan Kota Riviera. Hutang budi ini tidak bisa saya lupakan. Jika perguruan Sejati Selatan dapat mengirim yang terbaik, Agus Wijaya pasti tidak akan mengecewakan. Kita juga bisa ikut, ada kesempatan. Ini adalah kesempatan bagus untuk membalaskan dendam perguruan kita. Gubernur, mohon tunggu. Anda mengenang jasa lama, kami kagum. Tetapi hal ini, maaf saya terus terang, mungkin kurang tepat. apa pendapat Ketua Sasana Rudi? Ini adalah yang nomor 1 di Kota Riviera, Ketua Akademi Gunung Agung Rudi Hartono. Sejak ketua lama meninggal, perguruan Sejati Selatan 5 tahun berturut-turut menjadi juru kunci, tinju keluarga Chen. Sudah ketinggalan zaman. Ketua Sasana Rudi, pasang surut perguruan itu biasa. Bagaimana Anda bisa menghina tinju warisan ayah saya? Hina. Agus Wijaya, ketua lama adalah pahlawan. Saya hormati. Tapi kau tidak mampu meneruskan, hanya anak manja. Lihatlah murid-muridmu ini. Jika mereka naik ke atas gelanggang, yang diejek bukan hanya perguruan Sejati Selatan, melainkan seluruh Kota Riviera. Diam kau!
Aku tidak biarkan kau hina guruku. Damai? Kau mau apa? Putra Damai, murid utama perguruan sejati selatan, hari ini ingin belajar dari Ketua Sasana Rudi. Jika aku menang, mohon Ketua Sasana Rudi. Jangan. Maaf ya, semuanya. Maaf, anak saya masih kecil dan belum mengerti. Dia suka ikut-ikutan. Saya akan bawa dia pulang sekarang. Apa-apaan? Anak pelayan hina. Berani mewakili perguruan sejati selatan? Pulang. Bersama ayahmu bersihkan ember kotoran. Apa? Anak pelayan hina. Tidak kusangka. Perguruan sejati selatan yang terkenal, murid utama, ternyata hanya pembersih ember kotoran. Pantas aja dari jauh, tercium bau hina. Cepat pergi sana, jangan malu-maluin di sini, bisa? Di atas panggung, pukulan tak kenal kawan. Kami hanya rakyat biasa. Baik-baik, jalani hidup dengan tenang. Ayo kuantar pulang. Aku tidak mau pergi. Maaf ya semuanya. Agus Wijaya, hari ini aku datang karena mengingat hubungan lama dengan ayahmu. Aku juga mendapat tekanan besar. Tapi yang kulihat sekarang, mungkin aku sudah bertindak sia-sia. Ketua Sasana Rudi. Pergi. Kau bisa bilang aku anak nakal yang boros. Tapi ayahku seumur hidup, tulus dan jujur. Apa bisa kau hinakan? Jadi, Bapak Gubernur, para sesama, Agus Wijaya, mewakili perguruan sejati selatan, memohon petunjuk dari Ketua Sasana Rudi. baik. Setidaknya masih punya keberanian. Sejak Ketua Sasana Lama meninggal, aku tidak tega melihat perguruan sejati selatan runtuh. Jika kau menang melawan Ketua Sasana Rudi, percayalah kursi di turnamen puncak bela diri. Orang-orang di sini tidak akan keberatan. Ketua Sasana Rudi, silakan. Karena mau main. Ayo main besar. Apa maksudmu? Laga taruhan hidup mati, yang kalah harus menghancurkan kemampuan bela dirinya sendiri. Tidak boleh menginjakan kaki di kota Riviera lagi. Ketua Sasana Agus. Berani? Laga taruhan hidup mati yang kalah harus menghancurkan kemampuan bela dirinya sendiri. Mulai sekarang tidak akan pernah menginjakan kaki di kota Riviera lagi. Ketua Sasana Agus. Apakah Anda berani? Laga taruhan hidup mati kamu gila ya? Jangan bertindak gegabah berdasarkan emosi. Laga taruhan hidup mati ini bukan hanya untuk menentukan siapa yang lebih kuat, tetapi juga untuk menentukan hidup dan mati. Kesempatan tentu penting, tetapi jika mempertaruhkan nyawa dan harta ini mungkin. Bapak Gubernur taruhannya tidak besar. Bagaimana bisa melihatnya tulus? Orang-orang dari perguruanmu, jika ada yang bisa mengalahkan anak buahku, maka perguruanmu dapat mewakili kota Riviera untuk mengikuti turnamen puncak bela diri. Saya Wang tidak ada keberatan. Jika tidak, maka saya akan menghancurkan kalian. Ini Bambang Setiawan di peringkat pendekar orang berbahaya peringkat ke-27. Bagaimana dia bisa berada di bawah Rudi Hartono? 27. Bertarung dengannya berarti mencari mati, bukan? Saya pernah melihat laga taruhan hidup mati dia dengan mantis hijau. Dia menggunakan telapak pemutus tenaga, langsung menghancurkan kemampuan lawan, akhirnya mantis hijau menjadi orang yang tidak berguna. Sepertinya, kamu tidak berniat memberi kita jalan untuk hidup. Jika tertinggal kena pukul, saya anggap membersihkan nama baik kota Riviera, supaya sembarang orang tidak berani muncul. Mempermalukan kita. Sepertinya Ketua Sasana Rudi sudah bulat tekad untuk menghapus perguruan sejati selatan. Kenapa? Mendengar laga taruhan hidup mati langsung ciut. Rudi Santoso dulu bisa dibilang pahlawan. Tidak disangka punya anak ternyata pengecut. Memalukan sekali. Perguruan sejati selatan dulu adalah kebanggaan kota Riviera. Sekarang malah menjadi aib dunia persilatan kota Riviera. Setiap kuota aib sangat berharga milik setiap perguruan. Waktu terbaik untuk menonjol, kenapa gubernur harus memberi kesempatan? Memberi pada pengecut macam ini, bukankah karena punya ayah yang hebat? Gimana ini? Tidak tanding memalukan, tanding perguruan beneran habis. Rudi Hartono, jangan keterlaluan.
Kalian sebanyak ini masa tidak punya keberanian untuk menantang? Kalian ini... Aku lihat kalian pengecut semua bikin kesal. Kalian mempermalukan kota Riviera. Sekelompok sampah. Selagi Gunung Hijau ada, tidak usah khawatir tidak ada kayu bakar. Mereka jelas ingin membunuh. Anjing di pinggir jalan ditendang, tahu menggonggong dan menggeram. Tapi kalian cuma sembunyi di belakang, lebih buruk dari anjing. Perguruan sejati selatan ini apakah masih ada yang jantan? Masa semuanya perempuan? Kamu. Ketua Sasana Lama punya reputasi bagus seumur hidup. Aku terima. Ingin meratakan perguruan sejati selatan, silakan. Lewati mayatku dulu. Serangan guru sangat ganas, ada harapan menang. Ya. Bukan ganas, tapi galak. Dia sedang menguji batasnya. Bambang Setiawan bahkan belum menggunakan sepertiga kekuatannya. Apa yang kau omongkan? Guru. Gerakan Ketua Sasana Agus cukup indah ya. Jurusan tinju ini milikmu. Saat Ketua Sasana Lama mempraktikannya, benar-benar perkasa. Kenapa di tanganmu jadi lemah lunglai? Guru. Guru. Orang sampah ini benar-benar tahan pukulan ya. Bahkan guru pun tidak bisa melawannya. Selesai, perguruan sejati selatan kami ternyata sangat lemah. Jika hanya mengandalkan orang-orang ini... Iya, Agus Wijaya. Bukan orang bodoh lagi. Ayo lagi. Apa mungkin perguruan, guru, benar-benar akan kalah di tanganku, guru? Guru. Celaka, bahkan paman pun tidak bisa melawannya. Jangan, aku tidak mau kehilangan ilmu bela diri. Jangan bilang aku mengintimidasi kalian ya. Kalian, siapapun yang ada maju bersama, 10 jurus. Dalam 10 jurus, jika masih ada yang berdiri, kalian menang. Aku maju. Kau bukan lawannya. Guru mengajariku ilmu bela diri. Dia berjasa pada ayah dan aku. Jika aku bersembunyi di belakang, apa bedanya dengan binatang? Ternyata dia punya prinsip. Kamu meremehkan siapa? Jaraknya terlalu jauh. Damai. Berhenti. Dia masih anak-anak. Apa kau tega bertindak sekejam itu? Siapa lagi yang tidak setuju? Bagaimana ini? Paman, kita menyerah saja.
Ada Bapak Gubernur. Mereka tidak berani menghancurkan ilmu kita. Kamu... Jangan ragu lagi. Mengaku kalah dulu. Selamatkan pencapaianmu. Anugerah, kalau kau menyerah sekarang, bukankah itu mempermalukan guru kita? Diam kau! Ini semua karena ulahmu. Baik sekali. Kalian tidak mau mengaku. Kalau begitu aku yang mengaku. Ketua Sasana Rudi, maafkan kami yang kecil ini. Kami mengakui keunggulan Anda. Agus, buka matamu dan lihat baik-baik. Ini keponakanmu yang hebat, pengecut, menjilat. Kau mempermalukan keluarga Chen. Ketua Sasana Rudi benar. Baik. Ilmu silatmu tidak akan kuhancurkan. Ardi, kalian cepat menyerah. Dengan begitu kita tidak perlu menghancurkan ilmu sendiri. Kau saja yang menyerah, takut sebelum bertarung. Aku malu melakukannya. Kirim lagi satu. Ardi. Memang semuanya sampah. Majulah bersama. Biar aku tidak repot satu persatu. Jangan maju semua. Demi gengsi yang tak berarti, membuat diri sendiri cacat. Apakah itu sepadan? Jangan dengar dia, kakak dan adik sekalian. Guru kita sangat berjasa kepada kita. Perguruan ini juga rumah kita. Lawan mereka. Bawo, Demi guru, demi perguruan, ayo. berjuang. Jangan-jangan. Ayo, jangan-jangan. Gila! Semuanya terlalu lemah. Berhenti. Kami tidak jadi ambil jatahnya. Perguruan. Tidak jadi dibuka. Iya, menyerah. Harusnya dari tadi menyerah. Kami menyerah. Lepaskan murid-muridku. Cukup aku saja yang dirusak. Guru! Jangan menyerah. Jangan guru kita lawan mereka. Menyerah Ketua Sasana Chen. Taruhan dalam laga taruhan hidup mati ini adalah yang kalah. Harus merusak ilmu sendiri. Kami sudah menyerah. Kenapa kau habisi mereka? Ketua Sasana Rudi. Gubernur Kota Angkasa. Ini taruhan antara aku dan perguruan sejati selatan. Rasa sakit hari ini bagaikan mengobati luka dengan mengelupasnya demi masa depan dunia persilatan Kota Riviera. Chen. Anugerah. Anugerah ilahi. Iya. Hari ini hatiku sangat senang. Ku beri kau kesempatan. Ketua Sasana Rudi. Anda. Katakanlah. Kau sendiri yang pergi. Putuskan urat kaki pamanmu. Dengan begitu, Berarti kau sejalan dengan dunia persilatan Kota Riviera. Ilmu silatmu tidak perlu dirusak. Bagaimana? apa? Aku tidak bisa. Berarti kau memilih seperti mereka.
menjadi orang cacat. Aku. Aku lakukan. Aku lakukan. Anugerah ilahi. Dasar binatang yang tidak tahu diri binatang. Kau bukan manusia. Pengkhianat. C. Jangan salahkan aku. Dalakan. Kalian sendiri yang tidak tahu situasi. Perguruan Sejati Selatan. Bayu Samudra. Silakan beri petunjuk. Perguruan Sejati Selatan Bayu Samudra, ayolah tunjukkan kemampuanmu. Ayah, kamu gila. Ini bukan tempatmu. Dia akan membunuhmu. Benar, Paman Tani. Ini bukan urusanmu. Cepat lari. Berani-beraninya pembantu ikut bertanding? Pembantu? Juga anggota perguruan. Karena kau memang cari mati. Akan kuberi kematian yang kau mau. Dia mau pakai ranting sebagai senjata? Ya ampun, mana mungkin dia menang? Paman Tani, jangan memaksakan diri. Cepat kembali. Bawa ranting jelek, sok jadi pendekar sakti. Kamu pikir, kamu Bayu Samudra, pendekar nomor 1 di dunia? Bahkan Bayu Samudra sekalipun. Jika bawa benda ini, jangan harap bisa kalahkan anak buahku. Ilmu pedang dasar. Adik murid damai. Setelah ayahmu mati dipukul, kakak senior tentu akan bayar untuk belikan peti mati yang bagus buatnya. Sudah kubilang, jangan sok jago. Jangan sampai ketahuan identitas. Kekuatan juga harus disembunyikan. Hanya bisa pakai 30% tenaga. Wah, si pincang ini lincah juga mengelak. Ini hanya refleks saat bahaya. Mengelak secara naluriah. Sampah tetaplah sampah. Memang selain mengelak, tidak bisa membela diri sama sekali. Tebasan ombak meratakan laut. Tenaganya berat, tapi putarannya sedikit lambat. Celahnya di bawah tulang rusuk kiri 1 cun. Setiap gerakan mengelak lawan tampak acak, tapi sebenarnya semua menghindari titik vital. Orang tua ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Ayah, jangan bertanding lagi. Kumohon, ayah. Pendekar Bambang. Jangan main-main dengannya. Cepat habisi kura-kura tua ini. Jika menghindari pukulan ini, akan ketahuan identitas dan kekuatan.
Haruskah kuhindari atau tidak? Ayah, Awas. Ayah, awas. Damai, ayah. Damai. Bayu, kamu harus janji padaku. Bawalah anak kita. Dam, ai. Aku Bayu Samudra. Mencacatkan satu kakiku sendiri, bersumpah, mulai sekarang tidak akan terlibat dalam perselisihan dunia persilatan. Semoga anakku tumbuh dengan selamat. Kamu mau mati bagaimana? aku merasa Paman Tani seperti orang lain. Itu telapak pelenyap tenaga angin, telapaknya sangat kuat, cukup untuk membelah batu besar. Kamu hanyalah seorang pelayan rendahan, tidak mungkin bisa menahan telapak pelenyap tenagaku. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak layak tahu. Tadi aku tidak bermimpi, kan? Paman Tani, ternyata dia mengalahkan iblis itu Bambang Setiawan hanya dengan ranting. Setiap gerakan terlihat sederhana, tapi sudutnya sangat licik. Bambang Setiawan sangat kuat, perubahan gerakannya sangat cepat. Tapi tidak ada cara. Di hadapan kakak Tani dia seperti kertas kosong, benar-benar dihancurkan. Yang lebih menakutkan adalah kakak Tani hanya menggunakan kurang dari 30% kekuatannya. Bambang Setiawan di hadapannya seperti anak kecil. Ini masih ilmu bela diri? Ini sihir, kan? Tidak mungkin. Dia hanyalah pelayan hina. Apa trik curang yang dia gunakan? Paman Tani, dia sebenarnya orang apa? Kamu. Sebenarnya siapa? Kamu sebenarnya siapa? Ini benar-benar ranting biasa, betapa dalamnya tenaga dalamnya. Tidak mungkin kamu sebenarnya siapa sampai bisa melukai Bambang Setiawan separah ini. Siapa kamu sebenarnya? Dia hanya seorang kuli rendahan, seorang di perguruan sejati selatan yang selama belasan tahun mencuci ember tinja. Kuli macam apa yang bisa mengalahkan pendekar peringkat 27? Ini pasti kebetulan, pasti karena Bambang Setiawan sudah melawan banyak orang kesurupan, lalu ya pasti begitu. Sampah barang tidak berguna bangun kau kalah sama seorang kuli. Damai. Kamu harus berjanji padaku. Jangan balas dendam untukku. Bawa anak kita. Hidup dengan damai. Aku bersumpah. Mulai sekarang, tidak akan terlibat dalam perselisihan dunia persilatan lagi. Semoga anakku tumbuh dengan damai. Kamu benar-benar bajingan tak punya ibu. Dalam dirimu mengalir darah hina. Saudara-saudara, guru kita sangat berjasa pada kita. Perguruan ini juga rumah kita. Lawan mereka. Nyonya Indah, anak kita seperti aku dulu. Damai.
Ayah, kau tidak apa-apa? Damai, kau sadar. Paman Tani baru saja mengalahkan pendekar Bambang. Hanya dengan sebatang ranting, ya Tuhan. Aku tidak percaya mataku. Terima kasih Mas Joko. Tidak kusangka kau memiliki kemampuan setinggi itu. Mas Joko, tak perlu berkata apa-apa. Kau rela bersembunyi di sini. Pasti ada alasan berat. Aku mengerti. Tak kusangka perguruan sejati selatan menyembunyikan banyak petarung hebat. Aku sudah buta karena sudah ada pemenang, maka aku nyatakan. Tunggu. Bapak Gubernur, belum selesai. Bambang Setiawan kalah. Bukan berarti Akademi Gunung Agung kalah. Apa maksudnya? Ketua Sasana Rudi, mana bisa ingkar janji? Laga taruhan hidup mati, tidak ditentukan. Setiap pihak hanya bisa mengirim satu petarung. Jangan kira setelah mengalahkan Bambang Setiawan, kau sudah menang. Aku masih punya satu orang, Bambang Setiawan di hadapannya. Tidak bertahan satu jurus. Total seluruh petarung di kota Riviera hanya bisa dihancurkan. Akademi Gunung Agung punya orang sehebat itu? Bohong saja dia. Semua pendekar kota Riviera, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apa kau mengundang Bayu Samudra? Silakan Bos Slamet, mohon tetua turun tangan, menyingkirkan pecundang di dunia persilatan kota Riviera. Tekanan dari guru besar. Setidaknya bintang 8. Dinasti Syaraya kita guru besar bela diri yang diketahui tidak sampai 10 orang konon. Kekuatan guru besar satu orang bisa setara dengan satu negara. Yang bisa mengalahkan guru besar dengan pasti hanyalah yang telah lama hilang yang melampaui bintang 9 guru besar Bayu Samudra. Kalian cukup berpengetahuan benar Tetua Slamet memang guru besar bintang 9 dan dia adalah murid terakhir dari Bayu Samudra, sang dewa bela diri. Sejak kapan aku punya murid? Belum pernah dengar sang dewa bela diri punya murid terakhir ya? Dia setua itu. Jangan-jangan dia penipu yang mengaku-ngaku ya? Kurang ajar. Ya ampun. Inikah murid langsung dari sang dewa bela diri? Kalau sang dewa bela diri sendiri datang? Kalau begitu? Apakah dia benar-benar murid Bayu Samudra? Benar, mengundangnya keluar. Saya sudah bersusah payah dia mewarisi hampir seluruh kekuatan pedang cahaya. Untuk menghadapi kalian, mudah sekali. Pantas saja dia begitu kuat. Perguruan sejati selatan pasti celaka. Paman itu adalah murid langsung dari guru besar Bayu Samudra. Bagaimana kalau Tuan mengalah saja? Kita semua bersama-sama pasti tidak bisa mengalahkannya. Ketua Sasana Rudi, pertandingan sudah selesai di depan banyak orang. Tindakanmu ini tidak takut ditertawakan oleh para pahlawan? Bapak Gubernur, aku menghormatimu baru memanggilmu. Tuan jangan tidak tahu diri. Di sini sekarang Tetua Slamet adalah aturannya. Tetua Slamet adalah hukumnya. Jika kau berani bicara lagi, jangan salahkan aku karena tidak ingat persahabatan lama. Kau... Ketua Sasana Rudi, ini berarti kau tidak berniat memberi kami sedikit jalan hidup? Bukankah sudah kuberi? Kalau mampu panggil Bayu Samudra ke sini, kalian pasti menang, kan? Oh, benarkah? Aku terima tantangan itu. Menerima? Kau ini apa? Kau menerimanya? Itu murid guru besar Bayu Samudra. Kau benar-benar akan menyerahkan nyawa kita semua ke tangan sampah ini? Kalian menyerah sekarang bersumpah untuk selamanya menjadi anjing Akademi Gunung Agung. Aku akan memberimu jalan hidup. Bagaimana? Menyerah? Aku, Agus Wijaya. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Tidak akan pernah menyerah. Kau pembawa sial. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan guru besar bintang 9? Enyahlah kau. Hanya bintang 9. Pantas disebut guru besar? Sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani di depanku seberani ini, anak muda. Kau akan segera tahu berbicara sombong harus dibayar dengan nyawa. Celaka. Aku tidak boleh mati, aku tidak boleh ikut mati bersama mereka. Ketua Sasana Rudi, Anda bijaksana sekali, Anda benar sekali. Perguruan sejati selatan sudah seharusnya berakhir. Hanya dengan bergabung ke Akademi Gunung Agung itulah
jalan yang terang. Aku orang pertama yang meninggalkan kegelapan menuju terang. Mohon terima aku. Hahaha. Agus Wijaya, coba lihat. Di perguruanmu masih ada yang tahu diri anjing yang patuh dan tahu tempat. Gugu. Ketua Sasana Rudi benar sekali. Mereka-mereka yang bodoh itu tidak tahu situasi. Ketua Sasana Rudi sudah memberikan mereka jalan hidup, mereka tetap memilih jalan kematian. Anugrah, apa kau masih dianggap manusia? Mengibas-ngibas ekor minta belas kasihan, apa bedanya dengan mengakui musuh sebagai ayah? Aku benar-benar buta sampai-sampai menganggapmu saudara. Mengaku musuh sebagai ayah, ini yang disebut menimbang situasi. Aku anugerah ilahi, sayang nyawa, tidak ingin mati. Apa salahnya? Anugerah ilahi, mulai hari ini kau dengan perguruan sejati selatan putus hubungan keluarga Agus tidak punya keturunan sepertimu. Jagalah dirimu. Kalian merasa hebat. Kalian hebat ya, kalian semua ingin jadi pahlawan. Pergi mati, jangan salahkan aku. Ketua Sasana Rudi, aku tahu seluk-beluk perguruan ini, mohon beri aku kesempatan, biarkan aku menebus kesalahan, aku mau lakukan apa saja. Anjing, kalau begitu, diamlah di samping, lihatlah Akademi Gunung Agung bagaimana membersihkan aib. Tetua Slamet, mohon maaf mengganggu. Aku yang maju. Mas Bayu, budimu, Agus tidak bisa membalas. Aku tahu kau hebat dalam silat, tapi jika kau lawan dia, peluang menang hampir nol. Aku tidak mungkin membiarkanmu mengorbankan nyawa untukku sia-sia. Ayah, itu adalah seorang Grandmaster dan dia adalah murid terakhir dari Dewa Perang Bayu Samudra kau. Aku pikir dengan bersembunyi tidak terlihat maka tidak akan ada bahaya. Aku pikir jika tidak cari masalah tidak akan ada masalah. Sampai hari ini aku melihatmu menahan pukulan itu untukku, aku baru sadar. Beberapa anjing ganas, meski kau diam tetap akan menggigitmu. Dunia persilatan ini tidak pernah melepaskan kita. Damai ayah tidak akan lari lagi. Aku akan menang. Benar-benar kasih sayang ayah dan anak ya. Aku akan menghabisimu, tepat di depanmu, tulang anakmu. Aku remukan satu persatu. Ingat kata-katamu. Ketua Sasana, pinjam pedangmu. Pura-pura. Biar kau si katak dalam sumur ini. Lihatlah, apa itu ilmu pedang tertinggi sejati. Ini adalah meteor mengejar bulan. Itu dari guru besar Bayu Samudra, salah satu jurus legendaris di masa mudanya. Ya Tuhan, hari ini bisa melihatnya. Aku mati pun tak akan menyesal. Terlalu cepat, tidak bisa melihat jalur pedang. Tetua Slamet memang murid langsung. Lihat, inilah ilmu pedang sejati yang tak tertandingi. Dasar pelayan rendahan. Bisa mati di tangan guru besar Bayu. Itu keberuntunganmu selama 8 kehidupan. Gerakannya mirip tapi jiwanya beda. Hatinya penuh racun dan kotor. Sampai-sampai pedang cahaya milikku dipilin seperti ini dan masih puas diri. Menyedihkan. Lihat, dia hanyalah harimau kertas. Di hadapan pedang cahaya asli milik Tetua Slamet, hanya bisa lari tunggang langgang. Hahaha. Pecah. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa mematahkan jurus guru, meteor mengejar bulan? Ternyata mematahkan jurus Dewa Pedang. Tadinya aku kira kita pasti mati. Paman. Paman. Tadi aku hanya pura-pura. Aku cuma ingin mendapat kepercayaan mereka, lalu menunggu kesempatan menyelamatkan kalian. Kau harus percaya. Aku selalu memihak perguruan. Cih Anugrah, kamu lebih menjijikan daripada belatung di jamban. Enya. Tetua Slamet, apakah Anda sengaja mempermainkan mereka? Benar, pasti. Anda ingin memberi mereka sedikit harapan, lalu membuat mereka putus asa total. Benar kan? Bocah, kau mencari maut.
konyol. Dia makan apa? Tenaga dalamnya ternyata Langsung naik 1 tingkat. Tenaga dalamnya. Lebih mengerikan dari sebelumnya. Kau rasakan? Ini adalah kekuatan yang paling mendekati tingkat guru. Juruskanku ini meniru. Ciptaan sendiri dari kokok Phoenix ke langitnya guru. Burung gagak berdarah meratapi langit mati karena jurus ini adalah suatu kehormatan bagimu. Meniru dengan jelek. Tetua Slamet jangan tahan bunuh dia. Bagaimanapun juga, Sudah tidak bisa kembali. Mereka tidak boleh menang. Semua karena ayahmu yang membuatku jatuh ke keadaan ini. Karena aku tidak bahagia. Kalian juga tidak akan bahagia. Damai. Kesempatan bagus. Anugerah ilahi. Kamu. Dasar binatang. Anugerah ilahi, kau menyerang dari belakang dan menyerang damai. Pengkhianat, sampah. Kau tidak layak memakai marga Chen. Percuma ketua Sasana membesarkanmu bertahun-tahun. Lebih rendah dari babi dan anjing. hahaha, ya. Bukan aku yang menyuruhnya, ini adalah murid dari perguruan sejati selatan. Namun, kerja bagus. Terima kasih atas pujiannya, Ketua Sasana Rudi. Tani, cepat buang pedangmu, bertelut. Hancurkan ilmu silatmu sendiri. Kalau tidak, kau harus mengurus jenazah anakmu. Kalian harus mati semua. Cahaya ini, suara ini, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mau apa kau? Kau bergerak lagi, aku akan... Punyaku, pembelu tenagaku. Tidak. Aku menjadi orang lumpuh. Satu tebasan Bayu Samudra. Koko Phoenix ke langit. Ana, Anda adalah? Anda benar-benar Bayu Samudra. Guru. Satu pedang Bayu kokok Phoenix ke langit. Ini benar-benar kokok Phoenix ke langit. Dia Bayu Samudra. Guru besar Bayu Samudra, dia selama ini bersama kita. Ya ampun. Paman Tani adalah Bayu Samudra kita. Kita ternyata bersama guru besar sudah hidup bersama selama ini. Selamat datang, guru besar. Jangan. Bayu Samudra, pahlawan pelindung negara yang hilang 10 tahun. Ternyata ada di kota kita, di sebuah perguruan kecil, bekerja sebagai kuli. Ini adalah pencapaian dan kesempatan besar. Saya Gubernur Kota Riviera menghadap Ketua Sekte Bayu Samudra. Hancur semua. Bagaimana dia bisa menjadi Bayu Samudra? Kenapa dia datang ke perguruan jelek ini, hancur Akademi Gunung Agungku? Aku telah memprovokasi Bayu Samudra. Slamet menghadap guru aku mengikuti jejakmu selama 18 tahun penuh mempelajari setiap lembar kitab persilatan yang kau tinggalkan. Meniru ilmu bela dirimu. Hari ini bisa bertemu langsung, aku tidak ada penyesalan lagi. Dasar orang tua tak tahu malu. Tadi mau menghancurkan tulang saudara damai, sekarang berani panggil guru. Muka setebal tembok, kamu sudah setua ini masih berani memanfaatkan kejayaan guru besar. Betul.
Berani menodai nama baikmu layak mati. Guru, dengarkan aku. Walau aku bodoh secara alami, tapi punya semangat dalam persilatan dan setia padamu tanpa ragu. Kumohon, lihatlah ketulusanku ini. Terimalah aku sebagai murid. Meski hanya murid tidak resmi menyajikan teh dan air, aku rela. Slamet. Dasar pencuri tua tak tahu malu. Tadi masih sombong. Menganggap kami seperti rumput, sekarang tipu dayamu terbongkar. Berani berharap diterima menjadi murid guru besar? Guru, aku tidak tahu identitasmu. Aku lakukan ini semua untuk mendekatimu. Aku mengunjungi gunung dan sungai hanya untuk mencari lembaran tulisan tanganmu dan lebih lagi untuk menafsirkan jejak yang kau tinggalkan. Aku 3 hari tidak tidur. Rudi Hartono mencariku, dia yang membual bahwa ada kabar tentangmu, Guru. Ayah. Mereka. Apakah yang mereka katakan benar? Apakah kamu benar-benar dewa bela diri negara? Aku. Bukanlah dewa bela diri. Aku adalah. Aku bukan dewa bela diri. Mana mungkin? Kokok Phoenix ke langit adalah suara murni dari langit. Jurusan ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang berhati murni dan lurus, dan memiliki kekuatan yang sangat dalam. Di dunia ini ada yang meniru gerakannya. Mungkin ada, tapi yang bisa menangkap esensinya dan memiliki kekuatan sebesar ini di seluruh dunia hanya Anda satu-satunya. Jika Anda bukan dewa bela diri, siapa lagi? Benar, dewa bela diri. Meskipun kami kurang pandai melihat, tapi keajaiban seperti ini tidak akan salah. Semua, tolong diam sebentar. Perguruan Sejati Selatan jujur dan tegak, tidak takut pada kekuasaan, memenangkan pertandingan melawan Akademi Gunung Agung. Saya, pejabat ini, menyatakan bahwa Perguruan Sejati Selatan mendapatkan hak untuk mewakili kota Riviera kita dalam turnamen puncak bela diri. Hadirin sekalian, siapa yang keberatan? Tidak ada keberatan, sama sekali tidak. Perguruan Sejati Selatan memang pantas. Ketua Sasana Agus memang layak. Gubernur bijaksana. Master Bayu bijaksana. Menang, kita menang. Perguruan kita selamat. Bukan hanya selamat, kita malah mendapatkan kualifikasi. Benar. Master Bayu. Ketua Sasana, jangan. Hari ini, Perguruan Sejati Selatan bisa selamat. Berkat keteguhan hati Anda yang tidak goyah, dan juga kerjasama semua murid. Saya hanya melakukan yang seharusnya. Master Bayu sungguh mulia. Agus, saya malu sekali. Terima kasih atas pertolongan Master Bayu, atas kebaikan Anda. Guru besar, Anda terlalu rendah hati berkat bantuan Anda hari ini. Kalau tidak, perguruan kami Sejati Selatan hari ini sudah jadi sejarah. Hutang budi ini, saya, Agus, dan seluruh anggota Sejati Selatan tak akan pernah lupa. Anda terlalu serius, Ketua Sasana Agus. Saya dan Damil sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Kami malah berterima kasih kepada Anda. Hari ini Damai tidak mau tunduk pada kekuasaan. Dia maju demi kebenaran, dan hatinya masih tulus. Itu berkat guru yang hebat seperti Anda. Suasana Sejati Selatan memang baik. Paman Om. Guru. Guru besar? Bukan guru agung.
Saya salah. Saya sungguh sadar sudah salah. Ku tidak karena nafsu, ku tidak tahu diri, ku tidak mau mati. Tolong. Demi. Aku juga Marga Chen, dulunya anggota perguruan ini. Ampuni aku benar-benar tidak mau mati. Bah! Anugerah, sekarang baru minta ampun. Tadi saat memotong urat kaki guru dan menyerang Damai diam-diam, kemana perginya keberingasanmu? Perguruan ini tidak butuh manusia kejam seperti kau, pengkhianat yang menusuk dari belakang. Enya, kau tak pantas di Sejati Selatan. Anugerah ilahi. Kamu mengkhianati perguruan, menjebak saudara seperguruan. Perbuatanmu pantas dihukum mati. Hatimu pun pantas dihukum mati. Hari ini ilmu bela dirimu sudah hancur. Aku tidak akan membunuhmu. Kamu segera pergi dari kota Riviera. Mulai hari ini. Jangan sampai aku melihatmu di kota Riviera. Jika tidak, jangan salahkan aku jika membersihkan perguruan. Agus Wijaya, Bayu Samudra. Kalian akan mati dengan cara yang kejam. Kalian memperlakukanku seperti ini. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskan kalian. Tunggu. Mahaguru Bayu. Saat ini aliansi bela diri Xia, tanpa pemimpin, sedang membutuhkan orang hamba memberanikan diri memohon paduka untuk turun gunung meneruskan jabatan pendekar agung. Saya memberanikan diri memohon dengan hormat agar Bapak turun gunung menerima posisi pendekar agung. Kebaikan gubernur, aku menghargai niat baiknya. Tapi posisi pendekar agung berdiri terlalu tinggi. Tidak bisa mendengar suara di bawah, tidak bisa melihat kebenaran di balik bayangan. Aku sudah terbiasa hidup bebas. Gelar kosong pendekar agung tidak tertarik. Namun, turnamen puncak bela diri aku Bayu akan pergi. Aku akan menyembunyikan identitas, mohon kalian semua bantu aku merahasiakannya. Mengerti. Kami ini membantu Tuan. Tuan pasti punya alasan. Ada beberapa masa lalu yang terpendam. Hanya dengan pergi ke pertemuan dunia persilatan, mungkin akan ada secuil petunjuk. Indah, masalah waktu itu aku harus mencari kebenaran. Bahkan anjing pun jangan dikasih, apalagi pengemis. Dengar? Jauhi pengemis kotor ini. Kotor sekali, penuh penyakit. Hahaha. Anugerah. Kau sekarang bahkan lebih rendah dari anjing. Sampai jatuh ke tingkat seperti ini. Bukankah ini mantan dari perguruan Sejati Selatan, Tuan Muda Anugerah yang sombong itu? Kak? Siapa kau? Anda benar-benar orang besar yang pelupa. Bekas luka ini, 3 tahun lalu saat kau sedang bad mood, kau berikan padaku dengan cambuk. Bagaimana? Lupa? Nyala. Masih sok penting, Tuan Muda? Tuan Chen masih sok bergaya? Sudahlah. Jangan sampai dia dipukul mati.
Lihat dirimu sekarang. Bahkan kalah sama anjing. Kamu tahu, setelah kamu diusir, perguruan sejati selatan akan bangkit. Ambang pintunya, mungkin oleh orang yang ingin berguru, sudah diinjak-injak. Bapak Gubernur sendiri yang membimbing. Sumber daya, kitab rahasia, murid, semua ada. Benar-benar jaya. Kalau aku jadi kamu, pasti menyesal setengah mati. Katakan, dulu kamu patuh, jangan begitu tidak tahu terima kasih. Dengan kasih sayang Agus Wijaya padamu, Harta yang besar, bukankah nantinya jadi milikmu? tapi sekarang, seperti tikus di selokan kotor. Bahkan kotoran pun tak bisa dapat yang hangat. Lihatlah perguruan sejati selatan. Masa depannya cerah. Tetapi sekarang tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Lihat saja perguruan sejati selatan. Masa depannya cerah. Tapi sekarang tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Sudahlah, aku ampuni nyawamu yang hina. Ini lebih menarik daripada membunuhmu. Apakah kamu rela? Kamu rela? Siapa? Datang untuk menertawakan? Cukup lihat. Pergi! Lawakan. Cuma satu yang kulihat, jiwa malang yang ditelan keputusasaan, sedang dengan cara yang paling tak berdaya. Melarikan diri dari segalanya. Melarikan diri? Apalagi yang bisa kulakukan? Aku sudah jadi orang yang tidak berguna. Sampah yang bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Selain mati, apa lagi yang bisa kulakukan? Mati. Terlalu mudah. Pejamkan mata lalu lompat. Selesai semua. Terus? Orang-orang yang mempermalukanmu akan bersorak gembira. Orang-orang yang mengkhianatimu akan hidup lebih baik. Orang yang mengambil segalanya darimu masih tetap menjadi seorang ahli besar yang dihormati. Dan kamu anugerah ilahi. Hanya seperti seonggok daging busuk dimakan habis oleh binatang buas dan belatung. Tak ada yang mengingat, tak ada yang menyesali. Inilah akhir yang kau inginkan. Aku tidak terima. Bagaimana mungkin aku menerima? Aku benci mereka semua. Aku ingin memakan daging mereka dan minum darah mereka. Tapi aku, apa yang bisa kulakukan? Jika aku bisa memberimu kesempatan. Memberimu kesempatan untuk menyeret mereka ke neraka. Kesempatan. Kesempatan. Kekuatan yang bisa mengguncang segalanya membuat musuhmu berdiri dan bersujud di kakimu adalah kekuatan absolut. Kekuatan. Kau. Kenapa membantuku? Karena kita punya musuh bersama, Bayu Samudra.
Baik. Aku ingin balas dendam. Asal kau beri aku kekuatan, aku akan lakukan apapun. Jangan setuju dulu. Memiliki kekuatan ini ada harganya. Aku punya satu teknik bernama Kitab Nirwana Darah. Bisa mengubah takdir, memperbaiki tulang dan urat. Tapi di awal latihan perlu menarik kekuatan luar ke dalam tubuh dan menghancurkan meridianmu yang rusak. Sakitnya seperti digigit semut ribuan di hati, seperti diiris-iris ribuan pisau. Jauh melebihi batas imajinasimu. Dari 10 orang, setidaknya 5 orang mati kesakitan, jiwa dan raga hancur. Bahkan jika kau punya tekad yang kuat dan berhasil selamat dari bencana ini, tetapi berlatih teknik ini membalikkan yin dan yang, racun akan menggerogoti akar. Mulai saat itu kau tidak akan punya keturunan, tidak mungkin lagi bereproduksi. Jadi, dengan mengorbankan nyawa dan garis keturunanmu, apakah kau masih mau? Begitulah. Dengan mengorbankan nyawa dan darah. Apakah kamu masih bersedia? Lihatlah dirimu sekarang. Bahkan lebih rendah dari anjing. Perguruan tidak memiliki orang sepertimu, makhluk yang lebih rendah dari babi dan anjing, pengkhianat yang suka menusuk dari belakang. Enyahlah. Tidak layak berada di perguruan sejati selatan. Mulai hari ini, kamu dan perguruan sejati selatan putus hubungan selamanya. Sakit. Mati. Aku begini sekarang, apa bedanya dengan mati? Putus keturunan. Jika aku anugerah ilahi tidak bisa membalas dendam, apa gunanya aku punya keturunan? Mereka menghancurkan segalanya milikku. Aku hanya ingin sekarang. Aku ingin kekuatan. Aku ingin balas dendam. Aku mampu membayarnya. Asal bisa balas dendam. Apalagi putus urat nadi pupus keturunan. Meski tidak akan pernah terlahir kembali. Aku rela. Seperti yang kau inginkan. Tenangkan pikiran kalian semua, tujuan kita datang ke sini. Bukan untuk menjadi juara. Adalah untuk banyak mendengar, banyak melihat, banyak belajar. Itulah tujuan terbesar kita. Ya, Ketua Sasana. Kami pasti akan menghargai kesempatan ini. Heh? Perguruan Sejati Selatan. Belum pernah dengar? Saya tahu. Perguruan yang paling rendah di kota Riviera. Kota Riviera ini benar-benar sembarang orang bisa ikut, yang paling rendah pun bisa datang. Lihat. Bahkan pembantu pun dipanggil. Turnamen puncak bela diri karena sudah mengirim undangan tentu ada alasannya. Mungkin mereka datang untuk jadi karung tinju manusia. Pelatih Zhang, kenapa bercanda dengan anak-anak muda? Ini dia Ketua Sekte Pedang Ilahi Arif Wijaya. Bayu Samudra, Dewa Bela Diri adik kandung dari Lain Ibu. Benar-benar berwibawa. Lain Ibu. Saya hanya dengar Ketua Sekte Tuali hanya punya satu istri. Kamu tidak tahu. Ini adalah Ketua Sekte Tuali Hutang Asmara masa mudanya. Ibunya adalah seorang pelacur. Oh. Ibunya ya seorang pelacur. Oh.
Tapi ya, dahulu, sekte pedang ilahi mengalami bencana besar seperti itu. Bayu Samudra menghilang, ketua sekte yang lama meninggal mendadak. Jika bukan karena dia berhasil menyelamatkan situasi sekte pedang ilahi ini, mungkin sudah lama lenyap. Yang ini pastilah dari perguruan sejati selatan di kota Riviera Ketua Agus, kan? Salam kenal. Ketua Agus yang senior sangat dihormati, entah beliau sehat-sehat saja. Ayah saya sudah meninggal. Turut berduka. Para hadirin, turnamen Puncak Bela Diri adalah ajang para pesilat Tiongkok untuk bertukar keterampilan dan menjunjung tinggi kebenaran pesilat di seluruh dunia. Sejatinya adalah satu keluarga. Tak peduli besar kecil perguruan terkenal atau tidak, karena sudah mendapat undangan semua adalah orang yang sejalan. Ketua Zhang, betul kan? Ketua Arif benar. Saya tadi salah bicara. Ketua Agus, jangan marah. Ketua Agus, jika ada yang perlu bantuan silakan utus orang untuk mencari saya. Sungguh sebuah acara persilatan yang meriah. Sungguh sikap kebenaran karena semua orang di persilatan boleh datang. Maka sekte suci kami untuk turnamen ini menambah sedikit hadiah. Dia adalah salah satu dari 4 tetua kultus kegelapan, Bayu Setiawan. Kudengar, pahlawan dari jalan yang benar yang tewas di tangannya tidak kurang dari 100 orang. Sungguh kejam caranya. Bayu Setiawan, kembalikan nyawa kakak seperguruanku. Dia adalah pendekar pisau pemutus sungai, Gagah Perkasa Pendekar Gagah. Kakak angkatnya, pendekar pedang guntur, Surya Perkasa. Tahun lalu dibunuh oleh Bayu Setiawan secara kejam dibunuh. Pendekar gagah ilmu pisau pemutus sungainya. Sangat gagah berani, kekuatan dalamnya telah mencapai puncak bintang 7. Mungkin bisa menandinginya. Tidak bisa menang. Pendekar gagah. Meridiannya hancur total. Jalan yang benar di Tiongkok lemah tak berdaya. Menurutku sebaiknya segera bergabung dengan kultus suci. Setan sesat, jangan sombong. Setan sesat, jangan sombong. Bai Mei, kamu kultus kegelapan, hari ini berani datang ke turnamen puncak bela diri kami. Sekte pedang ilahi tidak akan membiarkanmu. Hari ini, dengan pedang ini, aku basmi kejahatan di dunia persilatan. Arif Wijaya. Baiklah. Hari ini jadikan dirimu ketua sekte pedang ilahi sebagai tumbal bendera. guru besar hebat. Bagus sekali. Pantaskah jadi adik guru besar? Sekte pedang ilahi memang hebat. Sampah. Anugerah. Anugerah ilahi. Sampah. Bagaimana anugerah ilahi bisa di sini? Bukankah dia sudah dibuang? Auranya sangat mencurigakan. Ketua menyuruhmu datang. Bukan untuk mempermalukan dirimu sendiri. Utusan suci, tenangkan amarahmu. Hambamu. Apa? Bayu Setiawan memanggilnya utusan suci. Dia adalah utusan suci baru kultus kegelapan. Kau ternyata bergabung dengan kultus kegelapan. Dasar anak durhaka, anak durhaka. Agus Wijaya. Tak menyangka kan? Aku malah harus berterima kasih padamu. Seandainya bukan. Kalian membuangku seperti anjing. Bagaimana aku bisa bertemu ketua? Sekarang. Aku akan di sini. Kalian. Penderitaan dan penghinaan yang kualami kembalikan 100 kali lipat. Kurang ajar. Jangan pura-pura. Kau mau bertarung? Aku temani. Keras kepala, rasakan pedangku.
keputusan suci, apa yang akan kau lakukan? Bayu, kamu harus berjanji padaku. Jangan balas dendam untukku. Dan jangan lagi terlibat dalam perselisihan dunia persilatan. Tidak mungkin. Dendam ini pasti akan kubalas. Jangan. Jangan. Gelar nomor 1 di dunia persilatan hanya akan membuatmu mendapat lebih banyak masalah. Aku hanya ingin kau membawa anak kita. Dada Mai. Mai. Baik. Sekarang giliran kalian. Dasar iblis, berani-beraninya kamu melatih ilmu yang begitu keji. Tunggu aku, akan kusedot kekuatan semua orang di sini. Apa aku takut pada Bayu Samudra? Ketua Sekte. Kokok Phoenix ke langit! Itu Kokok Phoenix ke langit! Ini adalah teknik rahasia Ketua Sekte. Kokok Phoenix ke langit. Pedang cahaya. Itu Bayu Samudra. Benar-benar dia. Sudah berapa tahun ini? Dia adalah yang tadi. Kuli. Wah, wah, wah. Akhirnya tidak bisa diam. Tidak tahan, ingin turun tangan sendiri. Menyelamatkan adikmu yang baik itu. Bayu. Samudra. Bayu Samudra. Hamba Prajna Aditya. Selamat datang kembali Ketua Sekte. Selamat datang Ketua Sekte kembali. Selamat datang Ketua Sekte kembali. Selamat datang kembali Ketua Sekte. Bangkitlah. Aku sudah lama bukan Ketua Sekte lagi. Setia sampai mati mengikuti Ketua Sekte. Selamat datang Ketua Sekte kembali. Arif Wijaya. Sepertinya 10 tahun ini akhirnya menjadi penjahit untuk orang lain. Lihatlah, yang asli sudah kembali. Siapa yang masih ingat kamu? Posisi Ketua Sekte ini selama ini milik kakakku. Sudah lebih dari 10 tahun. Kau telah merawat sekte ini dengan baik. Posisi Ketua Sekte seharusnya menjadi milikmu. Semuanya bangunlah. Serahkan dia padaku. Hei, kenapa? Guru Besar Li. Apakah teringat sesuatu yang menyedihkan? Anugerah. Katakan orang di belakangmu. Siapa sebenarnya? Anugerah ilahi. Katakan siapa di belakangmu. Siapa sebenarnya? Bayu Samudra. Semakin kamu ingin tahu, aku semakin tidak akan memberitahumu. Kamu mencari mati. Sekarang aku tidak takut padamu. Sangat kuat, pantaskah disebut ahli besar?
Meski ilmu jahat itu ganas, tidak bisa menggoyahkan cahaya kebenaran. Anugerah ilahi ternyata bisa menahan pedang ini. Ilmu iblis ini sungguh menakutkan. Pedang cahaya. Biasa saja. Tidak terduga. Benar-benar tidak bisa melihatnya. Hanya merasa guru besar Bayu pasti akan menang. Inilah perbedaan absolut dalam level. Meskipun gerakan anugerah ilahi ini licik dan kejam, tetapi di mata guru besar Bayu penuh dengan celah gelar dewa perang benar-benar layak namanya. Bayu Samudra, kau memaksaku. Darah. Penjara. Bakar langit. Lautan darah membakar langit A. Dinding cahaya. Awas gas beracun, tahan napas. Bayu Samudra, sampai jumpa lagi. Aku akan membantai semua orang yang kau sayangi. Damai. Aku tahu kau bingung. Ada beberapa hal seharusnya sudah kau ketahui sejak lama. Tentang ibumu. Tentang kenapa aku menjadi tani. Ayah. Itu karena aku punya musuh. Tapi bukankah Anda yang terkuat di dunia? Yang terkuat di dunia. Itu hanya belenggu yang konyol. Waktu muda ayah dulu. Sangat sombong. Karena mengandalkan ilmu bela diri yang tinggi, aku pikir bisa menenangkan urusan dunia dan membersihkan ketidakadilan di dunia persilatan. Tapi siapa sangka, dunia persilatan ini tidak hanya hitam putih. Setiap kali memotong satu tanaman merambat, di balik itu ada banyak yang lebih gelap, hal yang lebih kejam. Akibatnya, aku punya terlalu banyak musuh, sampai tak bisa kuhitung. Hitam, putih, baik jahat, mereka tidak bisa menyentuhku. Lalu, Bayu, berjanjilah padaku. Jangan membalas dendam untukku. Jangan lagi terlibat dalam pertikaian dunia persilatan. Tidak mungkin. Dendam ini pasti akan kubalas. Jangan. Apa gunanya jadi nomor 1 di dunia persilatan? Hanya akan membuatmu menarik lebih banyak masalah. Balas dendam berantai. Kapan berakhirnya? Aku hanya ingin kau membawa anak kita hidup damai dan tenang.
Baiklah. Aku ingin kau bersumpah. Aku pikir dengan meletakkan pedang, bisa berhenti membunuh. Jadi, aku meninggalkan dunia persilatan yang penuh masalah. Kurang ajar, mata kau buta? Maaf. Ini salahku, aku tidak sengaja. Enyahlah, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu yang hina. Ayah? Ayah, kau salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Berdiri di bawah cahaya, mana mungkin tidak ada bayangan? Berdiri di bawah sinar terang, mana mungkin tidak ada bayangan? mungkin saat muda Anda pernah sombong. Tapi Anda ingin membangun dunia persilatan yang lebih baik. Di mana yang lemah tidak ditindas dan keadilan ditegakkan bukan seperti sekarang. Setiap aliran hanya sibuk dengan kepentingan sendiri merebut kekuasaan dan keuntungan, tapi takut menghadapi kultus kegelapan. Ibu dulu meminta Anda bersumpah, agar kita berdua selamat. Tapi dia tidak ingin melihat Anda. Tersiksa oleh rasa bersalah siang dan malam, sekarang dunia kacau kultus kegelapan merajalela. Jika pendekar sehebat Anda bersembunyi, maka tak ada yang mau maju. Damai. Ya, lebih berani dari yang kukira. Kau sudah besar. Ayah berjanji padamu. Tidak peduli masa lalu. Mari. Kenali leluhur keluarga Li kita. Ada apa, Ayah? Di mana tablet leluhur kakekmu? Ada apa, Ayah? Di mana papan nama kakekmu? Arif Wijaya selalu sangat teliti. Dia sangat mementingkan tata krama. Tidak mungkin dia lalai seperti ini. Mungkin ditempatkan di tempat lain untuk dipuja. Aku akan tanya pamanmu. Apakah Arif ada? Di sini. Ternyata dibangun ruang rahasia. Arif nih, nanti aku ajari kamu latihan pedang pakai ini biar selamat. Ada kakak di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Bayu adalah kebanggaan keluarga Li. Kelak sekte pedang ilahi pasti akan jaya di tangannya. Kenapa? 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 Dia begitu membenciku. Pemimpin. Semuanya sudah siap. Lakukan saja begitu. Ingat, biarkan hidup. Pergilah.
kamu melihatku? Bersembunyi selama bertahun-tahun. Kau bersembunyi selama ini. Kamu akhirnya kembali. Bagaimana? Melihat semua ini, kamu marah kan? Aku ingin memberitahumu. Sebenarnya aku masih punya lebih banyak kejutan menunggumu. Orang tua, meskipun mati, kau tak akan tenang. Aku ingin kau terkutuk selamanya, selalu hidup dalam penderitaan. Kukira kenapa tidak ada bau orang asing? Ternyata kakak. Tidakkah kau pikir? Kau harus menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Kau sudah melihat semuanya kan? Dan juga mendengar. Kenapa? Ayah baik padamu. Kenapa kau tidak membiarkannya mati dengan tenang? Kenapa? Katakan padaku kenapa. Kenapa? Aku bersikap sopan pada semua orang, tapi tidak ada yang berani menatapku. Hanya karena aku anak pelacur. Hanya karena aku tidak seharusnya ada di dunia ini. Makan ayah. Kemarilah. Lihat tuan muda kedua ini, latihannya cukup bagus. Bagus pun buat apa? Seumur hidupnya, paling tinggi cuma jadi pelayan keluarga, darahnya tidak murni, tidak sah secara nama. Iya juga. Anak pelacur, siapa tahu dia anak siapa. Ayo Mas Joko, aku minum untukmu. Mas Joko. Kenapa tidak? Cepat tebus ibu anak itu. Sudah, jangan dibahas. Perempuan itu pernah sekolah sedikit, banyak pikiran. Terus mengganggu, sangat merepotkan. Kalau tidak karena dia memberiku melahirkan seorang anak laki-laki. Sekali terkena, susah lepas, sial. Kalau sudah kena, susah lepas. Sial. Dia sebenarnya bisa menebus ibuku, memberinya status sebagai wanita baik-baik. Tapi dia malah merasa repot, padahal dialah yang playboy. Kenapa aku yang harus menanggung semua penderitaan? Sekarang kamu mengerti, kakakku tersayang, yang kau sebut ayah yang baik padaku. Dia memberiku hidup, tapi membuatku menjalani hidup yang lebih buruk dari anjing. Dia sudah mati, kenapa aku harus membiarkannya tenang? Bagaimana, Kak? Ditipu oleh seorang yang tidak pantas. Anak haram yang hina selama lebih dari 20 tahun. Sangat sedih, kan? Hati bagaikan cermin. Ilmu dalam ayah. Bagaimana kamu bisa menguasai hati bagaikan cermin? Bagaimana kau bisa menguasai hati bagaikan cermin? Tentu saja aku harus berterima kasih padamu. Kakak dulu, jika aku tidak memberitahunya bahwa kau disergap di Mobei, dalam bahaya maut, ayah kita yang baik itu bagaimana bisa dia begitu gelisah, tergesa-gesa keluar hingga kesurupan?
Demi kau putra sahnya, dia mewariskan seluruh kekuatannya kepadaku. Sayangnya pada saat terlemahnya setelah mentransfer kekuatan, aku hanya mendorongnya sedikit dan dia pergi. Dia pergi dengan mata terbelalak. Sampai akhir dia tidak mengerti, putra bungsu yang paling diremehkannya, mengapa ingin merenggut nyawanya. Mengapa? Apa yang sebenarnya kau cari? Kenapa? Apa yang sebenarnya kamu cari? Kamu telah membunuh ayah dan bersembunyi selama bertahun-tahun. Apa yang kamu mau? Apa itu posisi ketua sekte? Aku berikan padamu. Kenapa harus begini? Posisi ketua sekte. Sekte pedang ilahi. Kakak, pandanganmu masih sempit. Aku mengalahkanmu, Bayu Samudra. Apa artinya? Yang aku inginkan adalah seluruh dunia ini tunduk di bawah kakiku. Aku ingin semua yang menghinaku, yang meremehkanku, gemetar di bawah kakiku. Aku akan membangun tatanan baru. Tatanan yang aku, Arif Wijaya, yang memutuskan. Lihat, dunia baru memanggilku. Kakak, permainan baru saja dimulai. Kita akan segera bertemu lagi. Lihat, dunia baru memanggilku, Mas. Permainan baru saja dimulai. Kami akan segera berjumpa lagi. Bayu Samudra. Sampai jumpa lagi, aku akan membunuh semua orang yang kau sayangi. Awas. Tony Hartono. Ardi Pratama. Ardi Pratama. Apa yang terjadi? Paman Tani. Anugerah ilahi, dia tiba-tiba menyerang. Kami tidak bisa menahan. Kepala perguruan. Kepala perguruan bertarung dengannya. Terluka parah. Diculik. Damai. Adik Damai juga diculik. Di bambu. Hutan. Ardi Pratama. Jangan bicara lagi, aku akan membawamu ke klinik. Aku tidak mampu. Aku sudah habis. Paman Tani harus selamatkan kepala perguruan. Dan Damai. Baik. Sakit. Ardi Pratama. Ardi Pratama. Sudahlah. Paman Tani bukannya sengaja kalau mau ngaku kamu aja. Takut sebelum bertarung. Aku tidak mau dipermalukan. Iya, Paman Tani, bukan urusanmu kamu cepat lari. Kenapa aku merasa Paman Tani seperti berubah menjadi orang lain? Menang. Kita menang. Perguruan terselamatkan. Anugerah ilahi. Tenang saja. Aku tidak akan membuat kalian mati dengan mudah. Aku ingin sedikit demi sedikit mengeringkan tenaga dalam kalian, membuat kalian merasakan semua penderitaan di dunia. Baru bisa melampiaskan kebencianku. Anugerah ilahi. Kamu itu binatang. Ardi Pratama, Tony Hartono. Kalian adalah saudara seperguruan.
tumbuh bersama sejak kecil. Pernahkah mereka menyakitimu? Kenapa kamu? Kenapa harus terhadap mereka melakukan kejahatan sekejam ini? Saudara seperguruan. Tumbuh bersama. Ini benar-benar lelucon yang besar. Kalau begitu aku tanya kamu, pamanku tersayang. Dulu demi perguruan. Demi bertahan hidup. Seperti seekor anjing ketika aku memohon belas kasihan kepada Rudi Hartono, saudara-saudara seperguruanku. Di mana mereka? Ketika Bayu Samudra melumpuhkan kemampuanku. Menjadikanku seperti lumpur saat aku diusir dari perguruan. Kalian di mana? Aku adalah keponakanmu yang sah. Aku memiliki darah keluarga Agus. Tapi kalian mengusirku seperti belatung keluar pintu. Membiarkanku berguling di lumpur. Semua orang bisa menghina dan menginjakku. Dulu pernahkah kalian berpikir untuk menyelamatkanku? Pernahkah terpikir akan ada hari ini? Jauhi pengemis kotor itu, jorok sekali, penuh penyakit. Lihat dirimu sekarang. Bahkan lebih rendah dari anjing. Sekarang, kamu bilang padaku tentang ikatan sesama murid Agus Wijaya. Apa kau tidak merasa itu sudah terlambat? Anugerah ilahi. Kau masih berpikir itu semua salah orang lain? Kau bilang ada yang memaksamu. Siapa yang memaksa? Memaksamu mengkhianati guru yang membesarkanmu? Memaksamu menusuk dari belakang saat perguruan dalam kesulitan, menusuk dari belakang. Memaksamu berterima kasih dan bersujud pada orang-orang yang menyakiti perguruan, bersujud. Kau sendiri yang memilih jalan ini. Tidak ada yang mengancammu dengan pisau memaksamu menjadi pengkhianat. Itu karena kamu pengecut dan berhati busuk. Kau bilang orang lain menginjakmu saat kau jatuh. Jika kau tidak salah langkah dan hidup dengan benar, meski jatuh, kau tak akan dihina semua orang. Bagaimana kau memperlakukan dunia akan membalasmu seperti itu? Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jadi, siapa yang berutang padamu? Apakah perguruan yang berutang atau seluruh dunia yang berutang? Diam kau! Damai! Sekarat sudah di depan mata. Masih saja lidahmu tajam. Membuatku marah. Agar kau mati cepat, aku tidak akan memberimu kesenangan itu. Ketua sekte, akhirnya kau datang. Cepat-cepat tangkap pengkhianat yang durhaka ini. Paman, hati-hati, dia belajar ilmu hitam. Ketua sekte, akhirnya kau datang. Cepat orang ini tangkap pengkhianat yang durhaka ini. Paman, hati-hati, dia belajar ilmu sesat. Jangan mendekat, aku takut sekali. Anugerah, jangan main-main. Ya. Pemimpin. Apa? Pemimpin. Kau panggil dia apa? Ketua Sekte Arif. Ada apa ini? Bagaimana kau bisa bersekongkol dengannya? Pemimpin, semua sudah siap. Masalah ini lakukan saja seperti itu. Ingat, jangan bunuh, biarkan hidup. Rencananya dimajukan. Pergilah. Ternyata kau. Pantas saja turnamen puncak bela diri kali ini diadakan di Sekte Pedang Ilahi. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah kau, Arif Wijaya. Kau ternyata pemimpin sekte sesat. Kau tidak takut jika masalah ini tersebar? Kau akan kehilangan muka di seluruh dunia.
Sebarkan itu. Agus Wijaya. Kau sudah pikun ya? Kau pikir kalian hari ini bisa pergi hidup-hidup dari sini? Anugrah, kali ini kau melakukannya dengan baik. Teliti, tegas dalam bertindak. Semuanya. Terima kasih atas bimbingan ketua, jika bukan. Karena ketua yang menyelamatkan nyawaku dan memberiku kekuatan. Anugrah, aku sudah lama menjadi tulang busuk yang tak dipedulikan di bawah jurang. Utang budi ini, Anugrah takkan pernah lupa. Anugrah, sungguh konyol kau. Kau bilang kau dikhianati. Tapi sekarang kau berterima kasih pada orang yang memanfaatkanmu. Itu namanya cari masalah dengan harimau. Kau bahkan tidak bisa membedakan tulus dan palsu. Apa kau tidak takut dijadikan alat? Kau tahu apa? Jika bukan karena ketua, aku sudah mati. Hidupku sekarang miliknya. Anak baik. Kesetiaanmu, kepedihanmu, kebencianmu, aku tahu semuanya. Tenang saja. Aku akan membuat semua yang menghinamu dan meremehkanmu membayar harga yang paling pahit. Ketua. Anugrah. Anugrah. Kenapa? Guru, pemimpin sekte. Apa yang salah yang kulakukan? Anugrah, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, aku sangat berterima kasih padamu. Turnamen puncak bela diri kali ini, kau lakukan dengan baik. Telah menyerap begitu banyak tenaga dalam murni dari para master. Sekarang, saatnya untuk mengembalikannya padaku. Setelah kuserap tenaga dalammu, aku yakin bisa mengalahkan saudara hebatku yang nomor 1 di dunia, saudara hebatku. Hanya jika aku menjadi yang terkuat di dunia, aku akan mengingatmu. Musuh-musuhmu akan kukirimkan untuk menemanimu. Jadi, dengan tenang, pergilah. Kenapa? Kau. Tragedi sekte pedang ilahi dulu dalang dibaliknya. Arif Wijaya. Kaulah yang membunuh ibuku. Keponakanku yang baik. Ini rindu ibumu. Jangan khawatir, kau akan segera bertemu dengannya. Damai. Damai. Arif Wijaya. Kau anak haram pelacur. Pantasan. Pikiranmu bengkok dan kotor banget. Kau benar-benar busuk sampai ke akar-akarnya. Kau berdarah hina. Monster dengan pikiran bengkok. Masih berkhayal menguasai dunia. Benar-benar konyol. Memuakkan. Arif Wijaya. Kau selamanya hanya pantas hidup di selokan. Kau selamanya hanya anak haram pelacur. Anak haram pelacur. Kau. Diam kau. Hentikan. Ternyata kau. Tani. Hati-hati, Tani. Aduh, kakakku tersayang. Pantaskah disebut yang terkuat di dunia? Kesadaran ini, kecepatan ini, membuatku adikmu kagum. Namun, setelah hari ini, gelar yang terkuat di dunia mungkin akan berganti pemilik.
Putra Damai. Hebat. Sungguh hebat. Ayah dan anak saling bunuh, ini pertunjukan langka di dunia. Dia telah makan pil racun pengkhianat, harta rahasia sekte suci kita. Tidak hanya memicu seluruh potensi tubuh kekuatannya melonjak drastis, regenerasi tanpa batas. Juga bisa mengacaukan pikiran hanya mendengar perintah pemberi obat. Hingga kelelahan dan mati. Dia sekarang adalah mesin pembunuh yang sesungguhnya. Tidak mati sampai selesai. Putra Damai, lihat dengan jelas. Aku ayahmu. Ah, benar-benar. Keponakanku yang baik. Seperti ini. Bunuh dia. Benar. Seperti ini. Seperti ini. Bunuh dia. Bunuh dia? Ada apa? Serang. Bunuh dia, serang. Sampah. Bahkan urusan kecil seperti ini tidak bisa diselesaikan. Kalau begitu aku sendiri yang akan mengakhiri ayahmu. Bertahun-tahun bersembunyi, berpura-pura menjadi pria baik-baik selama ini. Cukup sudah. Begitu aku menyerap kekuatanmu, aku akan menjadi yang terkuat di dunia. Saat itu, aku ingin melihat siapa yang berani meremehkanku, siapa yang berani membicarakanku di belakang. Ada apa? Efek obatnya sudah habis. Tidak mungkin. Kalau tidak berpura-pura dengan baik, bagaimana bisa menipumu? Damai. Lihat baik-baik. Aku ini ayahmu. Itu dia. Bunuh dia. Damai. Kalian berani mempermainkanku? Arif Wijaya. Hari akhirmu sudah tiba. Arif, yang benar-benar membuatmu menderita, bukanlah tatapan orang lain. Adalah rasa rendah dirimu dan kemarahan yang membangun tembok tinggi. Adalah dirimu sendiri yang selalu meremehkan dirimu sendiri. Menang jadi raja, kalah jadi perampok. Mau dibunuh atau dipotong-potong? Terserah kamu. Untuk apa begitu? Berpura-pura saleh. Menjijikan sekali. Aku hanya ingin kamu tahu. Apa yang kamu kejar yang disebut nomor 1, yang disebut dipuja banyak orang, hanyalah untuk membuktikan kepada dunia dan kepada ayah kita bahwa dirimu. Kamu salah memilih cara, salah memilih jalan yang benar-benar menjerumuskanmu ke kehancuran abadi. Bukanlah tatapan orang lain. Adalah iblis dalam hatimu. Damai. Lihat, pedang paling tajam ini pun tidak bisa memotong dendam dunia. Perhitungan paling cerdik juga tidak bisa menghitung kebaikan dan kejahatan di dunia. Tapi, selama di hati kita ada kebajikan, pedang ini tidak akan menebas orang tak bersalah. Dunia persilatan ini akan ada cahaya